Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini, yang senantiasa memberi kami kekuatan dan sukacita. Terima kasih untuk hari baru di mana kami kembali ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sudah sediakan perkara-perkara baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan sebuah negara dengan 100 juta orang pemilih. 60 juta orang adalah orang-orang yang moderat atau baik, tapi mereka anti politik dan tidak mau memilih. Mereka memutuskan untuk golput. 40 juta orang lainnya adalah pengikut fanatik dari partai dengan agenda yang buruk. Karena 60 juta orang yang baik ini tidak memilih, karena anti terhadap politik dan pemerintah, maka yang terjadi adalah partai yang buruk itu menang 100% suara, karena semua pemilih atau pengikut partai ini menggunakan hak suaranya. Seorang filsuf Yunani bernama Plato pernah mengatakan, hukuman bagi mereka yang enggan berpolitik adalah mereka akhirnya diperintah oleh orang-orang yang lebih buruk dari mereka. Politik dan pemerintahan mungkin sering mengecewakan, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menjauhi, namun justru kita harus terlibat di dalamnya, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kebaikan diwujudkan. Dalam Daniel 6 ayat 4 ini tertulis, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel bekerja di kerajaan Babel, kerajaan yang menghancurkan bangsanya. Secara manusia Daniel punya kekesalan, kemarahan, dendam terhadap kerajaan Babel. Tapi Daniel menyingkirkan semuanya itu dan memilih untuk mengabdikan dirinya untuk bekerja sebaik-baiknya bagi kerajaan Babel. Sikap hidup Daniel dalam pekerjaannya luar biasa. Dituliskan di sini tidak ada satu kelalaian atau kesalahan padanya. Meskipun Daniel bekerja untuk kerajaan musuh, tapi Daniel melakukan yang terbaik. Dan sikap Daniel itu memuliakan nama Tuhan. Terbukti 4 raja yang berkuasa melihat kemuliaan Tuhan lewat kehidupan Daniel. Dalam menjalankan tugas pekerjaannya, Daniel tidak mengkompromikan imannya. Dia tetap setia menjalankan tugas kerajaan, sekaligus setia kepada Tuhan. Daniel tidak sendirian waktu itu. Ada juga 3 orang pemuda lainnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka semua melakukan tugas pekerjaan dengan baik dalam pemerintahan kerajaan Babel. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kebanyakan dari kita tidak suka dengan politik dan pemerintahan, tapi sikap demikian tidak akan membawa perubahan. Setiap kita orang percaya, khususnya yang terpanggil untuk masuk dalam pemerintahan atau politik, hendaknya sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Tidak ikut dengan arus yang ada, tapi melawan arus
untuk menuju kepada perubahan dan kebaikan. Dan bukan hanya dalam politik dan pemerintahan, tapi dimanapun kita berada, di lingkungan di mana kita bekerja, biarlah kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk membawa perubahan ke arah kebaikan. Tentu akan ada banyak orang yang tidak menyukai dan akan berusaha untuk menjatuhkan setiap kita orang-orang percaya. Mereka ingin menghalangi kita, bahkan menghancurkan karir, tugas, usaha, pekerjaan kita. Tapi bagaimanapun juga, tetap lakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan agar namanya dimuliakan melalui karya, tugas, pekerjaan kita. Biarlah kita semua menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap dalam karya, tugas, pekerjaan, juga usaha kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu menjadi pribadi yang melakukan dengan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami bekerja, baik dalam politik, pemerintahan, atau tugas-tugas pekerjaan lainnya, mampukan kami untuk menjadi berbeda dan menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan dan bertindak sesuai dengan tuntunan-Mu. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lawatlah setiap dari kami yang sakit dan dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang dituliskan, disampaikan. Nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat heran yang Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.